makanan yang bergizi atau enggak dari susunya itu udah cukup. Hai, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mamiko. Kita sharing bareng lagi yuk di Baby and Kids Sharing. Halo ya bunda, video kali ini Mamiko mau sharing mengenai anak yang susah makan. Mengasuh anak tuh mengenai cara menidurkan anak maupun cara memberikan makan anak itu memang perlu kesabaran yang ekstra, yang menguras tenaga, emosi dan pikiran. Karena setiap anak tuh berbeda. Ada yang tidurnya gampang, ada yang tidurnya susah, ada yang makannya gampang, ada yang makannya susah. Aku punya dua anak dan dua-duanya itu alhamdulillah berbeda. Video kali ini Mamiko mau sharing nih cara mengatasi anak yang susah makan atau GTM, gerakan tutup mulut. Mulai dari bayi ya, usia 6 bulan sampai dengan balita itu biasanya anak lagi susah-susah gampang makan ya. Mungkin kalau baru mulai empati di usia 6 bulan sampai dengan setahun itu masih nggak terlalu susah. Dia apa aja masuk ya. Kalau pengalaman Mamiko tuh dua anak, dua-duanya alhamdulillah baru empati sampai dengan setahun masih mau apa aja dikasih. Makanan instan, makanan bikin sendiri, di blender maupun yang disaring itu masuk aja alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya, anak-anak ayah bunda ada yang susah nggak pas usia empati sampai dengan usia setahun susah juga, atau hanya setelah 1 tahun ke atas? Komen di bawah ya ayah bunda. Kita saling sharing aja ya. Kalau ayah bunda lebih tahu, mungkin lebih berpengalaman, bisa komen di bawah. Sebelum Mamiko mulai sharingnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya ayah bunda semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Di sini Mamiko sejujurnya ya, saat mengalami seperti itu tidak sabaran sebagai seorang ibu. Mungkin ayah bunda ada yang lebih sabar gitu ya mengatasinya. Dia hanya sharing gimana sih mengatasinya aja. Untuk nyuapinnya memang sejujurnya nggak sabaran gitu. Gimana cara mengatasi supaya anak kita tuh nggak kekurangan gizi, berat badannya juga bagus gitu ya, stabil, maupun susah makannya. Mohon maaf nih ya, agak berisik di depan lagi hujan. Nah, kalau misalnya suaranya agak ngeganggu gitu mohon maaf, dan ada burung juga di depan. Aku juga sebelumnya nih akan memberikan alasan kenapa sih anak-anak tuh biasanya susah makannya atau melakukan GTM. Yang pertama karena sembelit, kita susah BAB gitu ya, perutnya udah penuh tapi harus disuruh makan juga, kayaknya tuh kenyang gitu, sebah gitu, jadi males gitu untuk makan, jadinya tutup mulut kalau dikasih makanan. Yang kedua karena diare. Kalau karena buang-buang air ya, diare apalagi sampai muntah, itu biasanya pasti nafsu makan berkurang banget karena adanya infeksi virus dan bakteri yang bisa menyebabkan diare. Yang berikutnya karena intoleransi makanan, ketidakmampuan tubuh dalam mencerna makanan. Gejalanya tuh sakit perut, mual, biasanya anak tuh langsung menolak makanan, bukan karena alergi ya, beda ya. Lalu gangguan organ ginjal dan hati, aduh nauzubillah min dzalik, jangan sampai yang aneh-aneh kayak gitu ya bunda. Pokoknya intinya anak gak mau makan itu biasanya karena ada suatu penyakit, entah itu karena batuk, entah itu karena lagi banyak lendir, jadinya dia nggak berselera makan. Dan yang terakhir karena tidak menyukai makanan itu sendiri, baik itu makanan yang dibeli maupun yang dibuat di rumah. Jadi kita harus pinter-pinter ya bunda untuk memilih makanan yang memang anak kita suka gitu. Kalau emang nggak suka ya udah, jangan dipaksain, gimana lagi, kecuali kalau sudah besar, udah SD, bisa dibilangin, bisa dikasih pengertian kalau nggak boleh buang-buang makanan, nanti dosa, nggak boleh milih-milih baru. Tapi kalau balita itu belum bisa ya bunda, jadi ya mau nggak mau kita nurutin aja deh apa yang dia suka, apa yang dia mau. Nah kalau Mamiko nih biasanya kesempatannya di usia empati sampai dengan 1 tahun itu dia kan belum ngerti banget, jadi banyakin makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, terus seratnya, sayuran tuh dibanyakin deh ya bunda. Pas empati itu dipuas-puasin. Nanti kalau udah 1 tahun udah bisa punya rasa, dia bisa akan lebih milih-milih ya. Kalau udah ngerti, udah tahu rasa, dia pasti milih-milih. Tipsnya gimana sih cara mengatasinya saat anak kita nggak mau makan? Yang pertama, sajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Nah biasanya anak-anak tuh kan suka ya makanan yang bentuknya lucu-lucu, banyak ya, kayak nugget ya, sayurannya kita bentuk-bentuk gitu ya. Kalau misalnya bunda nggak ada waktu, misalnya kerja atau nggak sempat gitu ya untuk bikin-bikin kayak gitu, sekarang juga banyak ya beli kemasan-kemasan atau enggak catering yang menyediakan yang bentuknya lucu-lucu dan bentuknya menarik gitu.
anak-anak tuh suka. Kedua, berikan makannya dalam porsi kecil. Biasanya nih kalau orang tua zaman dulu suka, ayo makannya yang banyak, nasinya seabrek-abrek ya, sepiring mentung. Gak peduli itu masih balita, masih batita, itu terus saya dikasih makan yang banyak-banyak. Itu nggak bagus juga ya bunda, kebanyakan nasi. Makannya porsi kecil aja dulu, dikit-dikit. Yang penting dia masuk makanan. Harus banyak makan tuh belum tentu sehat ayah bunda. Kalau misalnya makannya kurang, mungkin bisa diakalin dengan susunya ya. Lalu yang ketiga, tidak perlu diatur waktunya. Kalau menurut mamiko ya, mungkin ada sebagian orang tua atau dokter yang menyarankan untuk waktunya harus teratur, sehari 3 kali makan nasi ya kalau orang Indonesia. Tapi kalau menurut mamiko nih, pengalaman anak pertama, kalau kayak gitu kita nanti jadi stres sendiri. Ini jam segini harus makan nih ya, kalau enggak awas aja nih, jadi emosi, jadi kitanya tuh nggak waras juga nantinya. Terus anak kita jadi sasaran, marah-marah, dipaksain, jadinya dia malah makin trauma, makin ketakutan makan. Jadi kita biarin aja semaunya, dia mau makan nasi, ya kita kasih nasi. Kalau nggak mau ya cemilan aja ya bunda, banyak cemilan yang gizinya tinggi, atau nggak usah pakai nasi juga nggak masalah. Yang penting dia ada asupan makanan yang bergizi atau nggak dari susunya, itu udah cukup. Yang keempat, variasikan makanan yang beragam rasa ya. Seperti yang tadi mamiko bilang, kalau anak usia di atas 1 tahun itu udah tahu rasa, jadi benar-benar kita harus variatif ya, makannya nggak cuman yang asin terus manis terus, jadi harus yang benar-benar rasanya tuh ya pakai penyedap rasa, mau nggak mau, bukan mecin ya. Kayak kaldu jamur untuk anak balita banyak dijual di baby shop. Tapi kalau nggak sempat masak ayah bunda, ya udah bikin simple aja lah ya, cari makanan yang emang rasanya enak tapi sehat, bergizi. Kita lebih selektif aja memilih makanan untuk beli di luar. Dan yang terakhir, yang kelima, variasikan makanan favorit anak. Jadi misalnya anak ini lagi seneng apa, sosis, variasikan dengan telur, bikin omelet kayak gitu. Atau enggak lagi seneng nugget ya, kita potong-potong nuggetnya, kita campur sama sayur gitu. Macam-macam sih ya bunda. Kalau misalnya nggak sempet lagi masak, ya udah cari aja di luar ayah bunda, nggak usah bikin sulit hidup ini ya. Bener-bener selektif ya, jangan beli yang banyak mecin ya, jangan beli yang sembarangan. Kalau emang beli di luar, kita cari yang benar-benar makanannya berkualitas, yang bergizi. Apalagi terutama saat anak lagi sakit, mau 1 suap 2 suap yang penting masuk, kita akalin, kita usahain, kita variasikan. Cukup sampai di sini dulu sharingnya mamiko kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing seputar baby and kids atau sharing-sharing yang lainnya, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram mamiko _Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.